salah satunya. Teknologi sekarang juga harus berkembang. Mereka bisa melakukan pelatihan, perusahaan itu bisa melakukan pemberian bantuan untuk sarana prasarana, ya kan? Bisa memberikan bantuan permodalan dan sebagainya. Jadi UMKM ini, kenapa kita berpikir UMKM ini harus kita seriusin? Karena menurut saya inilah motor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini agak spesial sekali ini. Pimpinan saya sendiri yang saya coba menggali informasi. Selamat datang di ikutan podcast Pak Bupati, ya. Pak Haji Radati Putra. Ikutan podcast ini media informasi sebenarnya. Media informasi kita, pemerintah Kabupaten Waikanan, baik terkait UMKM, apa saja, perusahaan, investasi. Dan semenjak 1 tahun saya dikasih kesempatan di PTSP ini, saya coba menggali Pak. Jadi sebelum biasanya kenalan-kenalan, coba nih saya perkenalkan langsung juga Pak Bupati Waikanan, orang sudah pada tahu. Ini sebelum Pak Bupati ini dulu ketua komisi, ketua DPRD, tas Bupati 2 periode nih terakhir. Kita masuk ke gambaran yang ingin saya sampaikan ke semua, ke masyarakat, ke perusahaan, bahwa di Waikanan ada 118 perusahaan yang mulai besar, dan perusahaan-perusahaan ini kan harus kita kawal Pak. Izin dalam arti perizinan seperti apa, terus pengembangannya seperti apa. Jadi yang ingin saya sampaikan, tanyakan ke Pak Pimpinan ini, gambaran Pak Bupati ini, sebenarnya perusahaan di Waikanan ini seperti apa? Tugas mereka ini selain mencari duit misalnya, dia mau seperti apa? Jadi ke Pemda seperti apa? Masyarakat kadang-kadang perusahaan ini kan kalau kita tidak bina juga liar. Nah, maksudnya biar Pak Bupati menjelaskan juga lah kewajiban perusahaannya seperti apa sih ke depan. Silakan Pak Bupati. Ya, sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya apresiasi dulu nih Pak Ari, Kadis PTSP yang sudah berani buat podcast gitu ya. Dan saya lihat sudah beberapa juga tokoh-tokoh, kemudian kepala OPD dan sebagainya, instansi-instansi lain yang diajak untuk podcast ya. Jadi podcast ini sebenarnya betul bisa dipakai untuk jadi media informasi. Apalagi PTSP ini kan berkaitan dengan pelayanan ya. Menurut saya PTSP ini hampir full itu berkaitan dengan pelayanan. Jadi tentu dalam hal ini masyarakat juga mesti tahu tentang PTSP dan regulasi terus berubah kan, tidak monoton dengan itu. Nah ini juga perlu mungkin ada penyampaian kepada masyarakat. Nah menyampaikan ke masyarakat kan macam-macam cara, salah satunya. Jadi saya apresiasi dulu ini. Ke pertanyaannya Pak Kadis tadi tentang apa sebenarnya tugas perusahaan itu ya. Saya pikir regulasi sudah jelas. Kalau kita bicara perusahaan itu regulasi sudah jelas. Jadi ada regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan itu. Mulai dari perizinan dan semuanya juga harus baik. Mereka harus bisa menjaga lingkungan, itu udah pasti. Jadi perusahaan ini saya sering sampaikan kepada perusahaan jangan ngambil sari pati, sari bagus uang keuntungan ya kan, mendapatkan keuntungan, tapi juga harus bermanfaat. Nah, bermanfaat ini banyak. Apakah itu bermanfaat buat masyarakat di sekitarnya, kemudian juga bermanfaat untuk pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Kabupaten Pemkab Kabupaten Waikanan. Bagi masyarakat di sekelilingnya mungkin bisa dimanfaatkan. Di situ mereka punya CSR yang mereka bisa pergunakan. Nah, ini CSR ini bukan satu-satunya cara perusahaan itu membantu, tapi berdasarkan regulasi yang ada bahwa CSR ini memang harus diberikan kewajiban kepada lingkungan di sekitarnya. Semenjak saya jadi bupati, saya beberapa kali untuk mengumpulkan perusahaan. Saya berharap bahwa CSR itu dikumpulkan oleh perusahaan gitu ya. Mereka punya uang untuk CSR, tapi ketika mereka ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, kemudian memberikan apakah itu bentuknya bantuan sosial, apakah itu bentuknya pembangunan, itu saya berharap bahwa perusahaan ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan ingin mengumpulkan uangnya, bukan, tetapi saya berharap bahwa pemerintah itu, perusahaan itu nanti bertanya kepada pemerintah, Pemkab Waikanan, kira-kira masyarakat ini butuh apa ya, gitu ya. Karena yang tahu kebutuhan di masyarakat hari ini itu adalah kita. Jadi jangan sampai juga nanti ini jadi disalahgunakan. Beberapa waktu, sudah lama waktu yang lalu, itu ada juga perusahaan yang memberikan uang misalnya kepada kepala desa. Nah, ini jangan sampai tumpang tindih itu CSR dengan dana desa, ya kan? Dia bangun gorong-gorong, diakui dana desa, padahal itu sebenarnya bantuan CSR.
Nah, kemudian azas manfaat sekali lagi, yang tahu manfaat kita harus menilai karena esensi sebuah pembangunan itu azasnya adalah manfaat. Untuk itu kita perlu memberi ketahui mana yang lebih bermanfaat. Pembangunan boleh dilakukan, tapi kalau nggak punya nilai manfaat kan untuk apa? Nah, itu kita minta kepada perusahaan untuk berkoordinasi dengan kita untuk tentang hal apa. Contoh misalnya sekarang kita lagi mengembangkan terus mengejar dan mengangkat UMKM di Waikanan ini. Nah, kita sih berharap agar pembangunan bukan hanya pembangunan fisik yang diberikan oleh perusahaan, tetapi juga ada juga pembangunan yang lain, bisa pendidikan, bisa UMKM dan sebagainya. Itu mungkin Pak Ari. Jadi ya saya petik juga tadi. Jadi jangan sampai kepala desa nggak ngaku nih ternyata bantuan dari CSR perusahaan. Betul. Kepala desa atau tuh batidi. Karena uangnya diberikan. Harusnya nggak usah diberikan uang, berikan aja pembangunan. Berikan pembangunan. Nah, pembangunannya itu supaya bertanya dengan kita kan punya RPJM nih. Nah, saya sih berharap bahwa CSR itu mendorong juga RPJM kita. Karena kita kalau mengandalkan uang hanya dari Pemda Waikanan, apakah itu dari pemerintah pusat, apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, saya pikir nggak cukup banyak untuk membangun itu. Nah, itu kita perlu. Kenapa kita perlu koordinasi? Terbatas untuk melakukan pembangunan. Banyak uang juga yang perusahaan seharusnya ikut andil nih. Iya. Lanjut ke UMKM, tadi kan Pak Bupati juga bahas, kita ini ada target besar juga di RPJ Pak Bupati itu 6.000 UMKM. Jadi boleh juga diperlukan sama Bupati. Jadi boleh juga, sebenarnya ada aturan juga bahwa bisa kita tegaskan juga perusahaan itu kita wajibkan saja kalau menurut Pak Bupati, misalnya PSMB harus 5 UMKM DB dan nanti koordinasi dengan pemerintah daerah. Itu kalau diwajibkan itu gimana Pak Bupati? Bisa. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi apakah dia mau jadi bapak asuh ya misalnya, jadi dia nggak usah jauh-jauh, dia cari UMKM di sekitar wilayah kerja dia, ya kan, perusahaan itu untuk mengangkat UMKM, membina UMKM ini gitu kan. Sekarang kan apalagi sekarang kita bicara soal produk dalam negeri, bahwa kita sekarang harus menggunakan produk dalam negeri, semua masuk dalam e-katalog. Sekarang UMKM kita masih sedikit yang terinput di dalam e-katalog. Ya kan? Sementara nanti kalau kita tidak terinput di e-katalog UMKM kita ini, maka berarti kalau misalnya orang mau nyari meja, sementara di Waikanan ini nggak ada sebenarnya perusahaan meja, tetapi tidak masuk di e-katalog, maka mungkin pesawaran yang bisa dapat karena dia punya, mungkin dia metro yang bisa dapat karena dia terupdate. Nah, itu salah satunya teknologi sekarang juga harus berkembang. Mereka bisa melakukan pelatihan, perusahaan itu bisa melakukan pemberian bantuan untuk sarana prasarana, ya kan, bisa memberikan bantuan permodalan dan sebagainya. Jadi UMKM ini, kenapa kita berpikir UMKM ini harus kita seriusin? Karena menurut saya inilah motor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya kan? Kalau UMKM ini bisa maju, kita targetkan di RPJM 6.000. Kalau 6.000 UMKM ini betul-betul bisa maju, sudah bisa istilahnya go public, orang bisa tahu, orang bisa pesan dan dari UMKM yang ada di Waikanan ini, maka saya pastikan bahwa di Waikanan ini juga akan maju ekonominya. Apalagi sekarang di tengah Covid yang sudah mulai melandai katanya sekarang ini, mungkin kalau Covid-nya sudah clear urusannya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengembalikan ekonomi sebelum Covid, itu bukan hal yang mudah. Nah, salah satu caranya adalah UMKM. Nah, perusahaan punya peran yang sangat besar di sini. Nah, ini saya sudah beberapa kali, mungkin dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan juga perusahaan untuk bisa melakukan pembinaan terhadap UMKM. Bukan cuma hanya itu, kita juga berharap bahwa perusahaan juga menggunakan produk-produk lokal Waikanan, gitu kan? Misal mereka mau bikin baju seragam, mungkin mereka bisa buat di Waikanan. Yang kira-kira bisa dilakukan di Waikanan ya kita lakukan. Mungkin ya kan, misalnya seperti kita dulu aja di Pemda ini kan. Di Pemda ini setiap ada acara di awal-awal dulu itu sering beli makanannya di luar Waikanan, Bandar Lampung, mereka bawa pesan jauh-jauh. Kenapa nggak beli produk-produk makanan yang ada di sini ya, masyarakatnya bisa, ekonomi bisa dapat gitu ya, ekonomi bisa bangkit gitu karena adanya pergerakan daripada UMKM yang ada di Waikanan ini. Tuh, Pak Bupati, makasih juga, itu pancingan juga nih UMKM Waikanan ini biar tumbuh nih. Iya. Daripada nyari keluar, kita harus kayak baju tadi. Jadi UMKM kita bisa kan kita sudah lihat beberapa UMKM di Waikanan. Kopi contohnya. Saya ingat betul kopi di Waikanan ini ketika saya jadi bupati dulu, saya ingat hanya satu mereknya, kopinya Heller namanya. Yang ada di rumah saya, dekat rumah saya, Bumi Ratu. Seingat saya itu cuma itu. Hari ini ada Kolang,
ada kopi Putri Malu, macam-macam banyak kopi dan varian kopinya juga sudah mulai banyak gitu. Dan beberapa juga yang dikelola oleh anak-anak muda kopi ini. Dan kita punya, contohnya kita punya tempat sentral untuk memproduksi kopi yang terpusat itu di Rantau Temiang, Banjit. Jadi di situ ada roastingnya sudah baik lah, sudah bagus lah, sarana prasarana juga sudah lengkap di situ. Jadi itu nanti akan kita menjadikan sebagai pusat pengembangan kopi di Waikanan ini. Gitu. Itu salah satu upayanya. Kayak nyambung lagi ke wisata lah misalnya. Kayak kemarin juga Lampung Craft juga kita kan tampil di pemerintah dan kita menimbulkan UMKM kita tonjolkan. Kalau di mereka kan kita kemarin juga camat menjelaskan kan keunggulan-keunggulan kecamatan masing-masing. Ini kalau saya lihat dari segi kan Pak Bupati kan sudah sering keliling juga. Kayak Banjit, Kasih, Lubang Tangkas ini pusat wisata lah gambarannya. Wisata alam. Wisata alam. Itu seperti apa Pak Bupati? Dalam arti apa saja sih di Banjit bisa dikasih? Gak apa-apa kita jelaskan. Kan banyak lah ya. Sekarang kan sudah mulai, harus kita akui bahwa pariwisata Waikanan sekarang sudah mulai tumbuh, ya kan? Sudah bisa jadi salah satu penopang ekonomi walaupun tidak secara keseluruhan. Dulu kita hanya mendengar Putri Malu dan Curug Gangsa. Hari ini ada Teluk Jepun, ada air mancur, air terjun Curup Kereta dan macam-macam ya kan. Nah kemudian itu wisata-wisata alam yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada asli. Tapi ada juga wisata yang dibuat, contoh di Pakuan Ratu, ya kan, ada Zota itu kan. Nah, mereka buat wisata itu kan bukan wisata alam, tapi wisata yang dibuat oleh mereka dan jalan itu ternyata, ya kan. Tapi membangun pariwisata ini juga tidak mudah. Aspek pariwisata ini kan banyak, ya kan. Kalaupun ada sumber daya alamnya, itu harus diimbangi dengan sumber daya manusianya juga. Ya kan, karena kita berharap bahwa ini bisa pariwisata ini bukan hanya mengangkat wisatanya saja, tapi nanti bisa mengangkat kulinernya, bisa mengangkat adat istiadatnya, kemudian UMKM-nya, apakah itu kerajinan, ya kan, apakah itu makanan. Karena kita berharap orang juga datang ke Waikanan ini nanti orang bisa belanja produk Waikanan. Dia nggak bawa pulang ke Waikanan kemudian dibawa McD itu. Kalau dia bawa McD, bawa KFC dari sana dia makan di sini tuh, dia nggak cocok juga tuh, nggak cocok. Jadi harus jadi ini yang kita perlu, karena merubah mindset manusia untuk menerima orang masyarakat, untuk menerima orang dari luar juga harus kita jaga juga. Contoh misalnya ada istiadat tetap kita harus jaga kelestarian. Contoh misalnya orang bule datang itu pakai celana pendek, mohon maaf pakai baju mungkin potong tangan tuh KNC seperti itu, ya kan. Jangan-jangan nanti dalam waktu dekat ibu-ibu di Waikanan yang tadinya pakai jilbab udah pakai itu juga karena bikin tren. Nah itu kan bahaya juga gitu kan. Nah ya kan. Atau mereka juga antipati terhadap wisatawan seperti itu mereka. Nah ini juga perlu ada edukasi. Tapi saya senang di Waikanan juga ada Pok Darwis, ya kan. Kemudian UMKM ini sudah mulai disangkutkan dengan BUMDes. Ada beberapa BUMDes pariwisata yang juga sudah berkembang. Artinya pengelolaan pariwisata sudah dikembalikan ke BUMDes. Tinggal BUMDes buat aturan gitu kan, regulasinya, bagaimana pendapatan untuk kampung, bagaimana untuk pendapatan untuk kabupaten, PAD-nya. Nah ini kemudian bagaimana pendapatan untuk pengelolanya. Ini saya pikir juga masih terus kita kembangkan sampai dengan hari ini. Nah, terima kasih Pak Bupati. Yang jelas masyarakat harus siap juga kalau kita undang orang, ya kita harus siap juga menyambut lah ya. Iya. Mungkin di segmen pertama terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Segmen kedua kita lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi Pak Bupati, terima kasih masih di sini. Kita coba mengembangkan investasi di Waikanan, kan bukan hanya pariwisatanya saja, kita juga punya banyak unggulan-unggulan lah yang kita tawarkan ke pusat transportasi misalnya. Walaupun Pak Bupati juga kemarin sudah keliling-keliling nih, bagaimana ada jalan tol tembusan di Waikanan. Tapi di sebelum itu sudah ada juga bandara rintisan yang coba kita jelaskan juga ke masyarakat dan pusat podcast ini. Ini dulu memang pengembangannya lama nih, tapi pas zaman Pak Bupati saya sempat ngerasain itu dari City ke Jakarta, dari bandara kita transit di Raden Intan langsung ke Jakarta tuh. Itu gimana Pak Bupati gambar ke depan soal bandara kita? Ya, jadi kan pembangunan ini kan nggak bisa cuman membangun fisik saja yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satu yang harus kita bangun ini kan ekonomi. Ya kan. Nah, ekonomi ini berkaitannya kan panjang nih. Jadi dari dalam RPJM saya yang kedua ini lebih menitik beratkan kepada dua hal sebenarnya. Satu adalah pemulihan ekonomi, yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, pemulihan ekonomi ini kaitannya banyak. Tadi kita sudah membahas soal UMKM.
Kemudian jangan lupa kita ini berada di tengah-tengah karena berkembangnya ekonomi ini salah satunya adalah pergerakan manusia, pergerakan barang. Kalau sudah terlampau jauh jaraknya, orang juga akan berpikir datang ke Waikanan ini. Kita tol tidak dilewati. Walaupun saya sebenarnya sudah menggagas ya, bersama Pak Gubernur, perintah Pak Gubernur Lampung untuk menggagas tol yang menghubungkan tol lintas yang sekarang sudah ada dengan tol yang ada di lintas melalui lintas tengah ini tadi. Dan di sini kan areanya cukup luas. Ada beberapa kabupaten yang berkaitan dengan itu. Ada Oku Timur, Oku Selatan, kemudian Oku, kemudian Waikanan, sebagian Lampung Utara. 5 kabupaten ini pasti langsung bersinggungan dengan kita. Nah, bandara ini sebenarnya kembali ke bandara, jalan tol ini kita lagi rintis, sudah kita ajukan ke Presiden, kita tinggal tunggu saja nanti bagaimana. Apakah pemerintah menganggap ini menjadi sebuah proyek yang menurut mereka penting, strategis atau tidak. Tapi yang penting kita sudah usulkan. Bandara ini sebenarnya sudah dirintis lama, 3 bupati yang merintis di awal. Dari zaman Pak Tamanuri, kemudian Pak Bustami, kemudian kita. Diberikan izin pada waktu itu dan kemudian bandara ini sebenarnya sudah oke sampai dengan hari ini. Sarana prasarana sudah kita siapkan, ya kan, terminal kita siapkan, semua sarana prasarana sudah oke nih. Ya kan, lintasan juga kemarin baru di overlay. Nah, sebelum Covid sebenarnya kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Tapi kemudian Covid datang. Akhirnya bandara ini berhenti bandara ini. Kemudian sekarang lagi kita coba, kemarin saya sudah berbicara dengan maskapai Lion Air. Nah, ini kita dalam waktu dekat kita akan bicara dengan Citylink, kemudian kita nanti akan bicara dengan Sriwijaya Air dan beberapa maskapai-maskapai yang lain lah untuk mereka mau melakukan penerbangan. Karena yang sekarang yang ada ini kan baru Susi Air. Susi Air itu baru melayani rute Palembang, Waituba, Waikanan maksudnya, kemudian Bandar Lampung. Ini kan nggak terlalu seksi, nggak terlalu minat orang. Karena kalau orang dari Bandar Lampung ke Palembang, enak orang naik tol. 3 jam orang udah nyampe, biaya murah gitu kan dibanding dengan itu. Tapi kalau misalnya Waikanan langsung ke Halim, ini kan luar biasa. Seru, pasti banyak penumpangnya. Nah, ini yang sedang lagi kita upayakan. Tapi sarana prasarana perlengkapan istilahnya untuk berdirinya sebuah bandara udah siap, ya kan, X-ray, kemudian ruang tunggu, ruang kedatangan, ya kan, ruang keberangkatan itu udah siap semua tuh, hanya tinggal beroperasionalnya saja. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bandara ini bisa segera melakukan penerbangan. Kalau bandara ini bisa terbang, maka akan dekat mempersingkat waktu kita, jarak tempuh kita. Jadi investor dan sebagainya mungkin akan lebih tertarik mereka kalau bandara ini jadi. Ya, kemarin saya cuma ngerasain sebelum Covid itu kuliah saya bolak-balik cepat tuh. Terus itu infrastruktur. Kalau kesehatan ini Pak Bupati juga menggagas perubahan sih sebenarnya, dari rumah sakit lama kita perubahan dengan rumah sakit baru. Itu orang lagi makin percaya tuh. Bukannya menjelekkan rumah sakit lama, cuma lumayan dari tampilannya orang jadi percaya ini bakal sembuh. Itu cerita dulu Pak, dapat rumah sakit itu gimana? Iya, jadi kan begitu saya jadi bupati, kebetulan kita melakukan sidak ke rumah sakit. Kita sudah lihat rumah sakit itu tidak mungkin bisa dikembangkan lagi. Persoalannya di situ sebenarnya. Andaikan rumah sakit itu bisa kita kembangkan, mungkin nggak ada rumah sakit baru itu. Ini bukan soal pelayanan atau apa saja, tetapi tidak bisa dikembangkan. Di belakang sudah jurang. Ya kan, udah hampir rubuh tuh rumah kamar mayat itu karena digali oleh penambang emas waktu itu. Sebelah kiri kanan sudah hutan. Ya nggak mungkin, sudah perkebunan orang maksud saya, sudah nggak mungkin lagi untuk dikembangkan. Nah, makanya kita berinisiasi untuk memindahkan. Ya kan? Ini bukan rumah sakit baru, ini rumah sakit lama, Jainal Abidin Pagar Alam, hanya kita kembangkan. Nah, dengan berkembangnya rumah sakit ini kita bisa lihat banyak pelayanan yang sudah dilakukan, hemodialisa, cuci darah bisa, kemudian sudah bisa transfusi darah, ya kan. Selama ini kita kalau ngambil darah, donor darah dibawa ke Lampung Utara, hari ini kita sudah bisa. Kemudian mata, kita sudah bisa operasi mata di Waikanan, dan masih banyak lagi. Dan hari ini kita melihat bahwa rumah sakit itu sudah lebih baik lah, ya, udah menjadi lebih baik, udah jelas. Dokternya juga sudah cukup lengkap. Hari ini kita mau coba kembangkan lagi, salah satu lagi kita kerjasama dengan Ibu Kajari dengan BNN. Kita mau menjadikan rumah sakit ini salah satu rujukan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi untuk para pengguna narkoba. Karena tempat rehabilitasi di Lampung ini kan sangat dikit. Setahu saya Kalianda salah satunya. Itu overload sudahan. Nah, ini kita mau kembangkan di Waikanan supaya rumah sakit ini bisa jadi rujukan untuk orang rehabilitasi terhadap narkoba.
kita nggak menutup diri lah bahwa di Waikanan ini penyalahgunaan narkoba juga cukup besar. Kita nggak bisa juga menyalahkan orang ya. Kalau pengedarnya boleh kita tindak lah, ya kan? Nggak ada ampun lah kalau untuk itu. Tapi untuk pemakainya, nah ini kita harap kita rehabilitasi. Karena kalau kita masukkan ke rumah sakit, ke penjara juga, makin banyak penjara dan banyak juga yang ternyata makin jadi juga di dalam penjara itu. Untuk itu kita coba kembangkan untuk menjadi tempat rehabilitasi narkoba di Waikanan ini. Ya, keren lah, dalam arti itu sekarang sudah terlihat lah. Dalam arti kemarin juga podcast dengan Kadis Kesehatan Bu Sri Kandi, kita banyak rujukan dokter juga lengkap lah. Masuk kita lengkap, dan ke depan semoga tenaga medis yang lain juga pada datang lagi dan jadi rujukan itu tercapai lah. Terus rumah sakit lama ini kan mau ya digagas juga, sempat Unila juga sudah datang berapa kali kunjungan dan kayaknya sudah clear itu, sudah jadi ke depan Waikanan ini seksi juga nih, mau jadi punya Universitas Lampung tapi yang ada di Waikanan. Itu boleh juga cerita juga Pak. Jadi kan kita pikirkan lah, ekonomi saya sampaikan tadi, kesehatan salah satunya rumah sakit. Selain jangan lupa loh, kita memperbenahi puskes juga loh. Puskes kita benahi, akreditasinya terus kita kejar supaya akreditasinya ini paripurna lah kalau bisa, walaupun tidak utama lah. Jadi kita kejar mereka agar pelayanan, karena kita tahu tidak semua bisa kita tampung di rumah sakit. Jadi banyak lah hal yang lain juga di bidang kesehatan juga banyak. Ya nggak mungkin kita bisa jelaskan di podcast ini secara keseluruhan. Nah kemudian sumber daya manusia. Bicara soal pendidikan sekarang. Kita tahu bahwa di Waikanan ini ada universitas. Kita harus ada, baru mau berkembang universitasnya. Kemudian kalau kita lihat dari Bandar Lampung sampai ke Batu Raja, ya itu nggak ada. Seingat saya dari Bandar Jaya itu tidak ada universitas negeri. Setahu saya. Nah, kenapa kita tidak menggagas, ya kan? Nah, saya kan melihat juga rumah sakit lama, ex rumah sakit Zainal Abidin Bargalam ini kan akan terbengkalai kalau tidak dimanfaatkan. Tadi mau saya buat rumah sakit jiwa tadinya, ya kan? Karena rumah sakit jiwa cuma satu di Lampung ini, iya kan? Cuman saya pandang, wah ini kayaknya lebih bagus. Nah, ketika kita berbicara dengan pihak Unila ternyata tertarik juga, karena kita menyiapkan sarana. Bukan hanya kita menyiapkan tanah minta mereka bangun Unila, enggak, kita punya sarana. Sudah bangunan. Dan hari ini kita coba melakukan pembenahan. Nah, hari ini ternyata yang sudah pasti itu adalah D3 komputer dan D3 akuntansi. Nah, komputer akuntansinya sudah oke nih. Pengajarnya sudah siap dan semuanya sudah siap. Tinggal nunggu perizinan, termasuk juga bidang akuntansi sudah oke. Tinggal komputernya. Nah, mereka masih kekurangan pengajar kalau nggak salah, dan mereka berharap ada tenaga bantu dari Pemkab Waikanan yang menjadi mungkin asdos atau apa seperti itulah ya, mungkin untuk membantu. Nah, saya berharap si tahun ini kalau bisa tahun depan maksudnya, tahun depan kalau bisa itu sudah melakukan penerimaan. Kenapa beberapa dua hal itu kita coba dulu, komputer dan akuntansi? Saya sih lebih mementingkan kepada bagaimana peningkatan sumber daya manusia di tingkat kampung. Apa itu? Pengelolaan dana desa. Jangan lupa bahwa BPK pun hari ini sudah mulai masuk ke dana desa. Mungkin tidak ada niat orang untuk berbohong, untuk melakukan penyelewengan, tetapi akibat mereka tidak paham tentang akuntansi, tentang sebagainya mereka. Nah, kita berharap bahwa nanti salah satu mahasiswanya itu adalah dari kampung-kampung, dari mungkin dari aparatur kampungnya yang bisa disekolahkan melalui dana desa untuk ikut pelatihan ini, agar nantinya ada di satu kampung tuh ada satu orang yang betul-betul mengerti tentang akuntansi untuk pengelolaan dana desa. Karena sebaik-baiknya laporan kita, sebaik-baiknya pekerjaan kita, kalau laporan kita tidak diimbangi dengan pelaporan yang baik, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan, paling tidak kesalahan administrasi. Nah, dari beberapa, kemudian jangan lupa dengan adanya Unila, dengan adanya rumah sakit di situ, maka itu akan jadi satu pusat perekonomian baru. Nanti mungkin akan ada kos-kosan, ada rumah makan di situ, sudah barang tentu. Ya. Nah, ini akan berkembang. Kita lihat aja sekarang di rumah sakit itu sudah mulai berkembang. Bangun ini. Ya. Orang sudah mulai berkembang, kanan kiri sudah bangun warung-warung seperti itu ya. Nah, itu ini akan jadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi yang baru menurut saya nantinya. Apalagi kalau Unila sampai ada di sana. Bayangkan nanti mungkin selain dari Unila, dari Waikanan, saya pastikan mungkin dari Batu Raja akan datang, dari Kota Bumi mungkin. Tapi paling tidak dari Waikanan lah. Kos mereka biaya mereka untuk sekolah itu akan lebih ringan. Jadi ini saling menguntungkan juga. Unila punya cabang, kita Unila pasti mengejar mahasiswa. Mereka mau mengembangkan Unila itu mungkin nggak ada tempat lagi. Mau kemana lagi Unila itu? Salah satunya harus bekerja sama. Tapi kita tahu bahwa keterbatasan Unila mungkin dari keuangan mereka tidak mungkin bisa membangun Unila. Nah, kita punya tempat. Kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya sih berharap tahun ini bisa dapat izin lah untuk membuka kampus Unila
Waikanan kira-kira begitu. Itu foto sudah ada tuh, udah Unila, Iya, kampung sudah iya, ada. itu udah doanya itu. Oh, doa. Ya, jadi kalau orang lewat, begitu orang baca, mudah-mudahan jadi kata orang. Begitu orang lewat, mudah-mudahan jadi. Jadi itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Bupati. Sama-sama. Saya sangat setuju juga dengan komputer akuntansi itu dibutuhkan oleh kampung, pihak kampung juga dari desa, baik pengelolaan yang harusnya lebih jelas lagi. Dan ke depan harapannya jadi positif semua nih kalau dengan Pak Bupati. Jadi memang ini yang kita inginkan, masyarakat inginkan pikiran positif dan mereka bekerja dengan Karena baik. pembangunan itu kan kita tidak bisa melihat pembangunan itu, yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa pembangunan itu tidak bisa kita lihat hanya pembangunan fisik. Memang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan manusia itu tidaklah mudah ya, dan tidak langsung terlihat. Ini investasi. 10-15 tahun yang akan datang baru akan terbentuk nanti. Sumber daya manusia yang kita bangun hari ini baru bisa kita rasakan mungkin 15 atau 20 tahun yang akan datang. Bukan hari ini kita rasakan. Terima kasih. Saya juga terima kasih nih Pak Ari, Kadis Terima kasih PTSP. sudah berbuat juga untuk Waikanan ini. Oh, sama-sama lah. Fondasinya sudah bagus nih. Semua berbuat lah. Jadi apa yang terjadi di Waikanan nih, pembangunan yang ada di Waikanan ini, karena saya juga didukung oleh kepala OPD yang memang luar biasa juga, sehingga semuanya itu bisa berjalan ya. Kalau nggak OPD-nya hebat-hebat juga ya, nggak mungkin saya bisa kerja sendiri. Terima kasih Pak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.